Halo teman-teman, kali ini saya akan sharing tentang hukum lebih tepatnya mungkin bermain-main dengan hukum menggunakan senjata yang sama, yaitu potensiometer dan tambahan lagi. Ini sama-sama resistor sebenarnya. Ini resistor yang 1K dan saya menggunakan potensiometer ini. Rangkaian yang akan saya gunakan adalah rangkaian standar untuk praktikum, ya, untuk hukum Jadi kita punya sebuah potensiometer di sini. Kemudian saya akan punya sumber tegangannya. Kelihatan ya. Sumber tegangan kita di sini. Ini potensiometernya. Kemudian kita bajak di sini dengan ampere meter. Kemudian kita punya resistor 1K. Di sini kita gunakan potensio 10K. Sebenarnya berapapun tidak apa-apa. Nah, ini rangkaian ini sangat aman sekali, dalam artian baterai ini tidak mungkin korslet, dalam artian plus tidak bisa langsung gabung ke minus lewat jalur manapun. Jadi ketika lewat jalur ini dihadang oleh 10K, kalau lewat jalur sana akan dihadang oleh 1K. Oke. Kemudian untuk ampere meter, perhatikan di sini, ya, kita akan tergoda untuk mengukur seperti ini nanti, jangan. Kemudian kita punya lagi 1 voltmeter ya di sini. Untuk outputnya kita akan gunakan ini V voltmeter. Bisa kita tulis, kita gambar seperti ini voltmeter. Jadi di 1K ini berapakah tegangannya dan berapakah arus yang lewat sini. Nah, apa fungsinya potensio? Potensio di sini fungsinya untuk mengatur tegangan yang masuk ke 1K. Kita tahu bahwa jika dia langsung lewat ke sana dan dari plus, saya set di sini nanti tegangannya adalah 5 volt, maka jika kita langsung ke sana maka dia akan punya 5 volt. Jika dia langsung ke situ, maka kita akan punya tegangan 0 volt. Nah, potensio ini digunakan untuk istilahnya semacam pembagi tegangan. Jadi kalau saya gambar, jika potensio ini kakinya 3, kaki tengah ini adalah sweepernya atau panahnya kalau dari rangkaian. Jadi panah ini bisa bergerak ke arah atas atau bawah, tergantung kita muternya seperti apa. Nah, di sini jika panah itu di atas, artinya kabel itu langsung ke sana, tidak lewat hambatan sama sekali. Jika mentok di bawah, maka dia akan melewati hambatan 10K. Jika di tengah-tengah, ya dia hanya melewati 5K saja ke sana. Nah, apa bedanya? Nah, pembagi tegangan. Jadi kalau misal dia di sini 6K, artinya di sini nanti dia sisa 4K. Saya cari warna lain. Warna lain. Oke, kita punya 4K di sana. Nah, pembagi tegangannya seperti itu. Atau panahnya ke bawah lagi, maka kita akan punya 1K di sini dan 9K di sana. Nah, itu sebagai pembagi tegangannya. Artinya misal ini pas 5K dan 5K, biar enak hitungnya, maka jika ini 5K dan 5K, kita ambil tegangannya dari sana, maka kita akan punya 2,5 volt yang mensuplai 1K ini. Jadi intinya potensio ini digunakan untuk menaik turunkan tegangan yang didapat oleh resistor 1K ini. Tegangan.
bagaimana dengan arusnya? Kita lihat dulu ya. Ini saya mau ukurnya dengan menggunakan, saya pakai 2 alat sekarang ya. Oke, sekarang saya pakai 2, praktek langsung. Oke, saya akan gunakan power supply di sini untuk plus dan minusnya dengan saya turunkan ya. Oke, dengan potensiometernya hati-hati untuk arah swipernya, arah kaki tengahnya. Jadi saya akan pakai di sini. Oke, plus minus. Nah, di sini di rangkaian yang tidak ada ampere meternya kita akan punya ini kan. Oke, kemudian baru resistor 1K ke arah sana, dan kemudian dari sini kita hubungkan dengan sebuah kabel. Oke, jadilah sebuah rangkaian tertutup. Kita coba. Nyalakan 5 volt. Set multimeternya di voltmeter untuk mengukur tegangan. Voltmeter saya pakai 10 volt karena tegangan sumbernya 5 volt biar aman. Saya cek di sini. Berapakah tegangan sumbernya? Saya seharusnya punya 5 volt di sana ya. Terkena kabel saya. Oke, terus saya rapikan dulu. Oke, saya lewatkan sana. Minusnya di sana. Oke, dan plusnya di sini. Oke, kabel ini saya sembunyikan. Oke, fokus. Nggak bisa ya. Oke. Lihat jarumnya ya, dia menuju ke 5 volt sumbernya. Oke, bagaimana dengan tegangannya? Ini saya akan punya. Oke. Tentu 5 volt, tergantung potensio ini ya. Oke, jika saya putar istilahnya maksimal ya, sedemikian rupa, maka dia bisa 5 volt. Oke, lebih baik saya bisa putar lagi, bisa 0 volt seperti tadi ya. Yang artinya ini pensuplai tegangan yang ke sana. Dia tegangan maksimalnya bisa 5 volt dan bisa 0 volt. Oke, selesai untuk tegangan. Nah, sekarang bagaimana dengan arusnya? Kita akan tergoda untuk setting dulu, setting ke settingan arus. Hati-hati, jangan di tegangan, tapi arus. Mungkin kita akan tergoda untuk ngeset ini ke mengukur langsung seperti ini. Oke, langsung. Itu harusnya ya. Ampere meternya di sini. Oke, saya ukur seperti ini saja. Oke, tidak akan bisa. Kenapa? Karena arusnya masih ada yang lewat kabel ini. Maka untuk mengukur arus, maka kita harus lepas dulu, atau istilahnya potong kabelnya. Kemudian ganti kabel yang tadi dengan ampere meter. Saya lepas dulu voltmeternya biar
ini rangkaian kita yang tadi, plus minus potensiometer, kemudian ada kabel ke sini tadi ya, resistor kembali ke minus. Untuk mengukur arus kita tidak bisa langsung seperti ini. Kenapa? Karena arus tidak mau lewat ampere meter, tetapi akan lewat kabel karena hambatannya lebih kecil, sehingga kita perlu copot kabelnya atau potong kabelnya kalau nggak bisa dilepas, kemudian kita beri arus, kita ganti dengan ampere meter kabel kita yang tadi. Oke. Kok nggak ada? Ya karena tegangannya tidak ada. Lihat ya, ini tegangannya tidak ada. Sekarang kita lihat tegangan naik, maka seharusnya naik. Perhatikan, lihat di sini di jarumnya ya. Saya menggunakan selektor 25 mili, sehingga maksimalnya di sini seharusnya 25 mili. Saya pakai angka yang 250, hilangkan nolnya di sana, 25. Nah di sini kita punya 5 di sana ya. Oke, jadi dengan maksimal tegangan 5 volt yang lewat resistor 1K, maka kita akan punya arus 5 miliampere. Oke, seperti itu. Dan tentu saja jika kita putar potensinya, oke, turunkan, tegangannya turun, arusnya juga turun. Oke, perhatikan bahwa dengan tegangan 2,5 di sini, tegangan 2,5, arusnya juga 2,5 ya. Tegangannya maksimal 5, arusnya juga 5 miliampere ya. 5 volt 5 miliampere, 2,5 volt 2,5 miliampere, dan seterusnya. Sengaja saya pilih, ini sudah selesai. Sengaja saya pilih nilainya resistornya 1K agar ngitungnya gampang. Oke, dari hukum ohm yang kita kenal, kita punya I sama dengan V per R ya. Jika kita punya 5 volt dan R nya adalah 1K atau 1000 ya, maka kita akan punya 5 per 1 ya, 5 saja. K di sini jadi tadi kita juga punya dari hukum ohm yang sama ya, I sama dengan V per R, dengan tegangan 2,5 volt dengan hambatan tetap 1K, maka kita akan punya 2,5 bagi 1, 2,5 miliampere. Jadi ya tentu saja hukum ohmnya tetap berlaku ya, berlaku secara licik karena komponennya dicari yang nilainya mudah untuk dihitung. Tapi justru itu yang membuat kita jadi tahu dan bisa dengan cepat membuktikan bahwa oh, rangkaian ini harusnya segini jika dikaji tegangan segini. Jadi kita mudah sekali kalau dalam taraf pembelajaran seperti ini untuk memastikan bahwa oh, ini rangkaiannya sudah benar atau hukum ohm ini berlaku di rangkaian ini. Oke, semacam itu. Baik, demikian sharing saya untuk kali ini tentang hukum ohm di potensiometer. Kurang satu, arus. Oke, kenapa tadi kita harus mencopot kabel dulu? Karena jika tidak dilepas kabelnya, maka kita akan punya sebuah rangkaian seperti ini ya. Oke, rangkaian seperti ini. Kemudian kita beri ampere meter di sini, ya kan? Saya mau mengukur. Nah,
ampere meter itu punya hambatan, sedangkan kabel hambatannya sangat kecil sekali atau hampir tidak ada, relatif tidak ada jika dibandingkan dengan ampere meter. Maka karena dia arus, dia lebih milih lewat yang tidak ada hambatannya. Sehingga untuk memastikan bahwa arus itu lewat ampere meter, ya kita benar-benar harus pastikan bahwa mereka tidak bisa lewat tempat lain. Maka jalurnya harus diubah agar kita paksa semua arus lewat ampere meter di tempat yang mau kita ukur. Jadi dengan demikian semua arus akan masuk ke situ, tidak ada jalur lain seperti kabel dan semacamnya, sehingga arus yang lewat R ini pasti dideteksi oleh ampere meter. Bagaimana dengan tekanan? Dia kan arus yang lewat 1 kat dan lewat tegangan voltmeter itu memiliki hambatan hampir tidak terhingga, jadi jauh-jauh lebih besar daripada hambatan ini, sehingga arus akan lebih memilih lewat 1 kat di sana. Jadi, hambatan dalam dari voltmeter itu jauh lebih besar, hambatan dalam ampere meter jauh lebih kecil, sangat-sangat kecil, tapi dibandingkan kabel masih besar, sehingga kita harus paksa potong kabelnya atau cabut kabelnya ganti dengan ampere meter. Semacam itu ya. Oke, demikian sharing saya untuk kali ini.